Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alfabetnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita pimpin doanya. Siap gerak. Mas gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang sempurna. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak bapak semuanya masih diberikan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sebelum kita mulai, bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Berarti apa ya, hadir semua ya? Nihil berarti ya. Baiklah, ada yang tahu nggak kita sekarang hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Apa? Enggak? Nah, jadi hari ini kita belajar IPA ya, ilmu pengetahuan alam, dengan materi mengklasifikasi perkembangbiakan jenis hewan berdasarkan ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Nah, jadi apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu semoga atau agar anak-anak semuanya bisa paham dan bisa mengetahui jenis hewan atau perkembangan itu secara ovipar dan vivipar. Berarti dia gini, anak-anak semuanya itu nanti bisa paham lah ya dengan cara perkembangbiakan hewan berdasarkan jenis ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba anak-anak semuanya tolong dibaca materi kita pada pagi hari ini ya, tentang perkembangbiakan hewan ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Ayo diamati dulu. Diamati itu alwa baca. Kalau kurang jelas ya tuh ada apanya juga, bukunya sama ini, sama si benda. Nanti setelah anak-anak semuanya amati, nanti bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Ya, sudah diamati itunya, materinya? Pak. Kalau udah? Udah, Pak. Udah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, jadi di sini sebelum bapak bertanya kepada anak-anak semuanya, bapak akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, materi kita pada hari ini itu tentang perkembangbiakan hewan berdasarkan jenis ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Nah, jadi di sini yang pertama ada hewan ovipar. Hewan ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekali lagi, hewan ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur.
Dan yang kedua ada hewan vivipar. Hewan vivipar itu adalah hewan yang berkembang biakannya dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biakannya dengan cara melahirkan. Nah, adapun manfaatnya ya. Nah, manfaatnya bisa anak-anak semuanya lihat di dalam bukunya. Manfaatnya itu embrio itu terdapat jadi dalam cangkang itu terdapat kuning telur yang melindungi embrio supaya dia itu tidak terkena benturan gitu kan. Jadi di dalam telur itu sudah ada selaput-selaputnya itu, contohnya itu kuningnya itu supaya telur tersebut tahan kalau misalnya kena banting atau apa gitu di dalamnya, tidak cepat rusak. Nah, itulah manfaatnya. Selanjutnya ada contoh dari hewan ovipar dan vivipar ini ya. Contohnya itu kan seperti kalau ovipar tuh hewan yang bertelur. Hewan yang bertelur itu di sini contohnya seperti ayam, itik, bebek, cicak, buaya kan. Nah, bisa juga tuh. Selanjutnya di sini Bapak ada contohnya nih. Contoh dari hewan ovipar nih. Nampak semuanya? Nampak. Nah, di sini ada hewan ovipar kan? Ada ayam, ada bebek, burung, ular. Nah, ular ini kan termasuk hewan ovipar karena ada hewan yang bertelur. Nah, yang selanjutnya ada hewan vivipar, hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Contohnya seperti apa nih? Sapi. Nah, sapi ada, terus apa nih? Kucing nih, gajah, terus kambing. Nah, itu termasuk contoh dari hewan ovipar dan vivipar. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tuh materi pada pagi hari ini. Apakah anak-anak semuanya sudah paham dengan materi pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Kurang dengar Bapak suaranya. Sekali lagi besarkan suaranya. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya manfaat dan contoh perkembangbiakan hewan ovipar dan vivipar. Nah, sebelum Bapak bertanya ini, coba kalian cari di buku itu ada enggak manfaat dan contoh perkembangbiakan hewan ovipar dan vivipar tersebut. Nah, coba cari dulu. Bapak kasih waktu. Cari dulu ya. Ada, Pak. Ada? Ada. Nah, di sini di sini Bapak akan menanyakan kepada anak-anak semuanya. Coba sebutkan manfaat dan contoh perkembangbiakan hewan ovipar dan vivipar. Pak. Nah, ya silakan jawab. Hewan ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah, Pak. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Itu tadi Jalo baca apa tuh? Manfaat sama contohnya? Iya, Pak. Nah, berarti bagus sekalian untuk Jalwa. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Ada, Pak. Nggak ada. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya ya. Nah, tadi kan Jawa ada jawab tuh. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan atau bercerita tentang terkait manfaat dan contoh perkembangbiakan hewan ovipar dan vivipar tersebut di dalam lingkungan sehari-hari. Ada yang bisa menceritakan? Ya, Pak. Nah, ya, Yunda silakan. Embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya.
Misalnya dari suhu lingkungannya yang terlalu dingin atau panas. Itu betul sekali, itu manfaatnya, tapi diceritakan, ada yang bisa nggak ceritakan, kayak misalnya di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar lah gitu. Kalau misalnya Yunda tuh pada nampak apa gitu di lingkungan rumah, bisa nggak dijelaskan kayak seperti yang Bapak jelaskan tadi? Contohnya seperti hewan ayam, dia bertelur dan dengan ular itu dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dan itu ada di sekitar rumah Yunda kan, hewan kan? Nah, jadi banyak sekali ya hewan-hewan seperti ovipar dan vivipar ini yang ada di sekitar lingkungan kita, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah kita ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Yunda ya, sudah dijelaskan oleh Yunda tentang manfaat dan contoh perkembangan hewan ovipar dan vivipar tersebut. Berarti ada yang tidak paham dengan materi ini? Ada, Pak. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Elwa udah paham? Sudah, Pak. Yunda udah paham? Ya. Alhamdulillah udah paham. Nah, di sini sebelum kita pulang ya, Bapak ingin memberikan soal untuk anak-anak semuanya. Sedikit lah paling, cuman seperti kuis gitu. Nah, jadi siapa yang bisa tolong acukan tangan untuk anak-anak semuanya. Ini supaya membantu anak-anak untuk berpikir gimana ya, mengingatlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Soalnya nggak banyak, masih aja. Baiklah, sudah siap dengan pertanyaan Bapak? Ya, Pak. Siap, Jalwa siap? Sudah, Pak. Nah, sudah. Jadi tolong dengarkan baik-baik pertanyaan dari Bapak ya. Coba sebutkan contoh hewan ovipar dan vivipar minimal 5. Saya, Pak. Nah, Indah silakan. Hewan ovipar, ayam, bebek, burung, itik, ular. Kalau vivipar, sapi, kucing, kambing, gajah, sama Apa satu lagi? kerbau. Nah, kerbau, betul sekali. Itu termasuk contoh hewan ovipar dan vivipar. Nah, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, tolong simak baik-baik. Coba jelaskan pengertian hewan ovipar dan vivipar. Ya, Pak. Ya, jelas silakan. Hewan ovipar, ayam, bebek, ular, buaya. Lah, manfaat. Itu bukan tuh. Itu apa tuh, Bang? Contoh. Contohnya tuh. Ini. Ya, penjelasannya. Coba diulang sekali lagi. Hewan ovipar itu apa penjelasannya? Ovipar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, satu Hewan lagi. vivipar hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, betul sekali. Jadi hewan ovipar di sini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Satu pertanyaan lagi. Ini siapa cepat ya, dia dapat. Sebutkan manfaat dari hewan
secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Saya Pak, Ya, silakan Yunda. katanya embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena ada cangkang yang Suaranya tolong besarkan. misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Ya, betul sekali. Jadi itu termasuk manfaat dari cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar tersebut. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya, atau memberikan kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dari yang pertama ada pengertiannya hewan ovipar dan vivipar. Hewan ovipar di sini adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur, sedangkan hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Adapun contoh dari hewan ovipar di sini adalah seperti ayam, itik, cicak, buaya. Nah, itu termasuk hewan ovipar. Nah, selanjutnya hewan vivipar, hewan yang melahirkan. Contohnya itu seperti sapi, kambing, kuda, kerbau, dan masih banyak lainnya. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan di sini Bapak ingin memberikan memberikan sebelum kita pulang ya, Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anak semuanya, tolong dibaca buku materi IPA yang selanjutnya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ya, alhamdulillah kalau bisa. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ini Allah. Nah, untuk Dinda. Hati-hati ya.